Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihandina Rahapsari, NIM D400190014 dari kelas A Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan menjelaskan tentang penguat audio. Apa sih penguat audio itu? Nah, audio amplifier atau penguat audio adalah sebuah alat yang berfungsi memperkuat sinyal audio dari sumber-sumber sinyal yang masih kecil sehingga dapat mengantarkan membran speaker dengan lewat level tertentu sesuai kebutuhan. Nah, speaker ini dapat diubah nilainya dari kecil hingga besar dari nilai 20 hingga 200 dengan menambahkan resistor dan kapasitor pada pin 1 ke pin 8 pada IC LM386. Nah, apa sih IC LM386? Nanti akan kita bahas. Nah, ada blok diagram juga di sini. Blok diagram tentang audio amplifier. Pertama di sini ada input. Input dimasukkan ke penguat awal atau preamp. Lalu masuk ke pengaturan nada atau tone control. Lalu ke penguat akhir power amp dan ke speaker. Nah, ini dipengaruhi oleh pencatu daya atau power supply. Lalu ada bagian-bagian audio amplifier. Yang pertama, input sinyal. Input sinyal dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain dari CD atau DVD player, tape, radio AM atau FM, mikrofon, MP3, player, iPod, dan lain-lain. Masing-masing sumber sinyal tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bagian input sinyal harus mampu mengadaptasi sinyal-sinyal tersebut sehingga sama pada saat dimasukkan ke penguat awal atau penguat depan preamp. Kedua, penguat awal atau penguat depan preamp. Penguat depan berfungsi sebagai penyangga dan penyesuai level dari masing-masing sinyal input sebelum dimasukkan ke pengaturan nada. Hal ini bertujuan agar saat proses pengaturan nada tidak terjadi kesalahan karena pembebanan atau loading. Penguat depan harus mempunyai karakteristik penyangga atau buffer dan berdesah rendah. Yang ketiga, pengaturan nada atau tone control. Pengaturan nada bertujuan menyampaikan equalize suara yang dihasilkan pada speaker agar sesuai dengan aslinya, hi-fi. Pengaturan nada minimal mempunyai pengaturan untuk nada rendah dan nada tinggi. Selain itu, ada juga pengaturan nada yang mempunyai banyak kanal, pengaturan pada frekuensi tertentu yang biasa disebut dengan rangkaian equalizer. Prinsip dasar pengaturan nada diperoleh dengan pengatur nilai resistor dan atau kapasitor resonator pada rangkaian filter. Yang keempat, penguat akhir, power amplifier. Penguat akhir adalah rangkaian penguat daya yang bertujuan memperkuat sinyal dari pengatur nada agar bisa menggetarkan membran speaker. Penguat akhir biasanya menggunakan konfigurasi penguat kelas B atau kelas AB. Syarat utama sebuah penguat akhir adalah impedansi output yang rendah antara 4 hingga 16 ohm dan efisiensi yang tinggi. Kelima, speaker. Speaker berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara. Semakin besar daya sebuah speaker, biasanya semakin besar pula bentuk fisiknya. Secara umum, speaker terbagi menjadi
3, yaitu woofer atau bass, squeaker atau middle, dan tweeter atau high. Impedansi speaker antara 4 ohm, 8 ohm, dan 16 ohm. Saat ini ada juga speaker yang disebut dengan subwoofer, yaitu speaker yang mampu memproduksi sinyal audio dengan frekuensi yang sangat rendah di bawah woofer. Keenam, ada power supply. Power supply merupakan rangkaian pencatu daya untuk semua rangkaian. Secara umum, power supply mengeluarkan dua jenis output, yaitu output terregulasi dan tidak terregulasi. Output terregulasi dipakai untuk rangkaian pengatur nada dan penguat awal, sementara rangkaian power supply tidak terregulasi dipakai untuk rangkaian power amplifier. Lalu di sini ada gambar audio amplifier. Nah, seperti ini bentuknya, bentuk fisiknya. Lalu ini rangkaian bentuk audio amplifier. Di sini ada input, C input, resistor adjustable, ada ground, ada power. Di sini ada resistor. Ada kapasitor, di sini resistor, kapasitor. Di sini ini adalah yang namanya IC LM386. Lalu di sini kapasitor, 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 dan di sini ada resistor, ada outputnya juga, dan di sini ada speaker untuk mengeluarkan suaranya. Lalu, nah ini IC LM368. IC LM386 adalah penguat audio berdaya rendah dan menggunakan catu daya rendah seperti baterai, dirangkai listrik, dan elektronik. IC ini tersedia dalam paket DIP Mini 8 pin. Gain tegangan penguat ini dapat disesuaikan menjadi 20 dan gain tegangan akan ditingkatkan menjadi 200 dengan menggunakan komponen eksternal seperti resistor serta kapasitor di antara pin 1 dan pin 8. Lalu, ini adalah bentuk dari IC LM386. Ini bentuk hardware-nya, bentuk fisiknya, dan ini gambarannya. Di sini ada gain, negatif input, positif input, ini ground, ini Vout, ini VS, ini bypass, dan ini ada gain lagi. Nah, selanjutnya di sini fungsi dari pinnya. Pin 1 yaitu gain digunakan untuk menyesuaikan gain amplifier dengan menghubungkan IC ini ke kapasitor komponen eksternal. Pin 2 negatif in non-inverting adalah pin non-inverting digunakan untuk menyediakan sinyal audio. Pin 3 yaitu positif in adalah terminal inverting pembalik yang biasanya terhubung ke ground. Pin 4 ada ground adalah yang terhubung ke terminal ground system. Pin 5 Vout adalah pin output yang digunakan untuk menyediakan audio output yang diperkuat dan bersekutu dengan speaker. Pin 6 ada VCC atau VSS. Pin 6 terhubung ke daya, sedangkan pin 7 bypass digunakan untuk menghubungkan kapasitor decoupling. Pin 8 ada gain adalah pin pengatur gain. Lalu akan saya jelaskan mengenai rangkaiannya. Nah, rangkaian di sini terdiri dari input, di mana input ini di dalam terdapat wave, yang dimana wave ini berfungsi untuk mengeluarkan suara input dan output setelah mengalami penguatan audio.
Lalu di sini C input. Nah, C input ini juga akan mempengaruhi grafik pada outputnya jika diubah. Dan resistor adjustable ini juga sama, jika diubah persentasenya akan mempengaruhi grafik outputnya. Di sini ada ground, di sini ada kapasitor, ada power, ada resistor, ada kapasitor. Nah, di sini ada IC LM386 yang berfungsi sebagai penguat audio. Di sini dia mempunyai 8 kaki. Di sini ada kapasitor juga, resistor, kapasitor, output, dan di sini adalah speaker yang untuk mengeluarkan suaranya. Nah, ini pada kaki atau pin 1 ke pin 8, di sini kan ada kapasitor dan resistor ya. Nah, ini berfungsi untuk menguatkan audionya. Lalu, ini pin 2, yaitu terletak pada power resistor dan menuju ground juga. Lalu, untuk pin 3, dia itu dihubungkan pada resistor adjustable. Nah, di mana ini merupakan saluran pada inputan tadi dan akan diproses pada IC LM-nya. Lalu pin keempat itu adalah ground, maka ini ground-nya. Untuk kelima ini mengarah pada outputan. Output nanti diproses, terus lalu dikeluarkan oleh speaker. Yang dimana susunannya di sini itu ada kapasitor dan resistor. Pin 6 di sini diarahkan ke power, dihubungkan ke power. Lalu untuk pin 7 bypass, yaitu dihubungkan dengan kapasitor. Lalu setelah itu, ini kan pada C inputnya 0,5 ya, dan untuk resistor adjustable-nya 5%, maka akan kita lihat seperti ini. Ini kita simulate graph dulu untuk inputnya. Kita tunggu. Ini agak lumayan lama. Dan kita di sini menggunakan hanya 5 detik saja agar prosesnya itu tidak terlalu lama. Ditunggu dulu. So you said you found. Nah, itu untuk suara inputan audionya. Lalu, ini untuk outputannya, kita simulate graph lagi. Kita tunggu lagi. Lumayan lama. Ini juga memakainya juga ini ya, 5 detik juga ya, supaya sama. Nah, itu untuk outputannya terdengar lebih beda ya daripada inputannya, karena dia memiliki noise, tetapi noise tersebut rendah. Oh ya, sebelum grafik ini muncul, maka kita harus atur dulu pada edit graph. Ini kita atur timer dari startnya itu berapa, stopnya berapa, lalu loop time 1, maksudnya itu dia akan berulang berapa kali gitu. Maka kita atur 1 saja. Kita pencet no. Lalu ini sama juga, diatur harus sama juga seperti inputnya tadi. Oh ya. Lalu
coba kita ubah. Di sini kita pakai, maaf. Ini kita ubah dulu ke 100%. Lalu kita lihat perbedaannya apa. Kita tunggu lagi prosesnya. Soalnya nanti inputnya itu tetap sama dan outputnya itu yang berbeda dari percobaan 1 dan percobaan yang ini nanti. So you said untuk inputnya tetap sama. Lalu kita coba outputnya. Diproses lagi. Kita tunggu lagi supaya kita bisa mendengarkan hasilnya seperti apa dan grafik bentuknya itu seperti apa. Kita tunggu. So you said you found. Nah, grafiknya berubah. Lalu kita coba mengubah C inputnya itu menjadi 5,5. Mari kita lihat. Kita simulasikan lagi. Kita tunggu lagi prosesnya. Karena prosesnya lama, jadi harus sabar. Biar bisa kita dengar hasilnya seperti apa. Oh ya, untuk mengetahui lama menunggunya itu di sini ya. Ini prosesnya itu lamanya di sini, tinggal berapa persen. So you said you found. Masih tetap sama inputnya. Lalu kita dengarkan outputnya, kita proses dulu simulasi scriptnya. Biasa menunggunya di sini untuk melihatnya sudah berapa persen. Kita tunggu sampai 100%. Biar kita bisa melihat grafiknya seperti apa setelah berubah. Kita tunggu. Ini tadi durasinya masih sama ya. Masih 5 So you detik. said you found. Seperti itu. Oke, lalu kita coba di sini menggunakan 10 ya. 10,5 untuk C inputnya. Kita simulasi lagi untuk inputnya. Kita tunggu. Kita tunggu. Ya, setelah itu So you said you found. seperti itu. Untuk outputnya kita simulasikan. Kita tunggu lagi simulasinya. Kita sabar, harus sabar ya.
So you said you found. Nah, jadi ini kan kita udah mencoba dari percobaan 1 hingga percobaan 3. Perbedaannya adalah pada grafiknya ini dan pada noise-nya. Jadi semakin besar C inputnya, maka noise-nya itu akan semakin besar. Seperti itu. Ini bentuk rangkaiannya dan ini grafiknya. Itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian. Terima kasih.